Salam jumpa kembali saudara-saudaraku, para pendidik, para guru di seluruh wilayah tanah air. Sudah cukup lama kita mendengar bahwa hampir semua insan pendidikan, stakeholder pendidikan menekankan mengenai pentingnya pendidikan karakter bagi siswa. Ada pertanyaan, ini semua asalnya dari mana? Seiring dengan perkembangan teknologi, kita tahu bahwa dunia internet, dunia artificial intelligence, dunia big data dan lain sebagainya berkembang sehingga demikian pesatnya, sehingga sangat mudah bagi seorang siswa saat ini untuk menambah pengetahuannya jika dia mau. Dengan rajin browsing, dengan rajin menggunakan Gemini atau ChatGPT, dengan rajin eksplorasi di YouTube, Anda bisa menjadi pribadi yang pintar karena bisa mengenal berbagai jenis konsep bahkan sebelum diajarkan oleh para guru-guru kita. Pertanyaannya, apakah menjadi orang yang cerdas secara penguasaan ilmu itu sudah cukup? Domain yang berbeda. Begitu banyak kasus-kasus di negara kita yang sampai orang masih tahu apa misteri di baliknya. Korupsi yang semakin merajalela tidak pernah berhenti. Dan bahkan dilakukan bukan hanya oleh orang-orang yang memiliki latar belakang pendidikan terbatas, tetapi justru dilakukan oleh orang-orang yang cerdas. Dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kemampuan intelektual tinggi. Tapi mereka pun tetap melakukan hal-hal yang tidak baik seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme itu. Dari situ orang melihat bahwa pendidikan akhlak, pendidikan karakter menjadi sesuatu yang urgent bagi negara kita ini. Nah, mengapa ini penting? Karena sudah terlihat bagaimana banyak negara-negara yang tadinya stabil itu hancur karena hanya masyarakatnya memiliki karakter yang dalam tanda petik dikatakan karakter yang relatif rendah. Mudah marah, mudah diadu domba, gampang takut, berbicara dengan kasar, sama sekali tidak menunjukkan kesantunannya. Bahkan banyak orang menggeleng-gelengkan kepala. Mengapa bisa keluar kata-kata atau perilaku seperti itu dari orang-orang yang berpendidikan tinggi? Oleh karena itulah maka orang merasa bahwa mulai dari keluarga, diteruskan di sekolah, dan nanti diperkuat oleh masyarakat, harus ada pendidikan yang mementingkan karakter dari sang anak, agar mereka bisa membuat hidup manusia lebih berkualitas. Nah, apa yang dimaksud dengan pendidikan karakter itu? Kalau zaman saya dulu ada istilah menjadi manusia Indonesia seutuhnya. Apa sih manusia Indonesia seutuhnya itu? Nah, namanya utuh itu artinya kan lengkap ya. Nah, dulu adalah paling tidak yang cara kita berpikir, berperilaku, itu mencerminkan butir-butir yang ada pada Pancasila, dasar negara kita. Nah, sekarang ada istilah yang bagaimana kita bisa membentuk pribadi atau karakter yang utuh, sehingga kita tidak hanya cerdas secara kognitif, tapi juga memiliki integritas, memiliki hati nurani, memiliki empati, dan memiliki tanggung jawab sosial yang tinggi. Karena kita hidup tidak sendirian. Kita hidup juga terbatas. Usia manusia, harapan hidup juga tidak lebih dari 100 tahun. Kita harus memakai kehidupan ini untuk sesuatu yang bermanfaat dan berguna. Dan dalam dunia pendidikan di sekolah itu, terutama pendidikan dasar dan menengah, anak mulai belajar bagaimana bisa ditempa agar memiliki karakter yang baik. Saudara-saudara, pendidikan karakter itu harus berasal dari dalam.
bukan hanya sekedar aksesori di luar, di mana anak-anak seolah-olah kelihatan dia itu sopan, padahal sopan hanya kalau ada orang dewasa di sekitarnya. Ketika gurunya tidak ada di situ, mereka akan menjadi orang yang berperilaku buruk. Saya ingin share beberapa contoh yang pernah saya lihat di beberapa sekolah atau pendidikan yang ada di Indonesia maupun di luar negeri, bagaimana mereka mencoba menanamkan pendidikan karakter itu. Ada satu sekolah yang setiap harinya dibiasakan untuk memberikan salam sambil menunduk kepada siapapun orang yang ditemuinya dengan senyum. Dan satu orang yang harus selalu mereka sapa, mereka hormati, dan mereka ucapkan terima kasih adalah pembantu rumah tangga mereka. Karena banyak sekali anak-anak sekarang tidak memiliki kesantunan terhadap para pembantu rumah tangga atau mereka yang membesarkannya. Di dalam sekolah ini diajarkan bahwa mereka harus berperilaku santun setiap hari dengan gestur-gestur yang sederhana. Percaya atau tidak, nilai dari anak-anak itu diberikan oleh orang di sekitarnya, bukan dari gurunya. Ada lagi satu sekolah yang ini mungkin sangat ekstrim ya dalam membentuk karakter siswanya. Apa itu? Ini dari sebuah sekolah favorit terkemuka di beberapa kota. Yaitu ketika siswanya masuk ke dalam sekolah favorit itu, di mana semua orang bersaing untuk masuk ke sana, orang tuanya tanda tangan bahwa jika dalam perjalanan studi sang anak di sekolah menengah ini ketahuan nyontek, maka langsung akan dikeluarkan oleh sekolah tersebut dan orang tua tidak boleh protes. Ini memang menggunakan aliran behavioristik ya, tetapi sebenarnya sekolah itu ingin jelaskan, ingin menekankan bahwa dalam dunia pendidikan, peristiwa nyontek, wow, itu adalah peristiwa yang sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip pendidikan utama, yaitu kejujuran dan integritas. Ada lagi saya lihat di suatu sekolah di Amerika, ini lebih hebat lagi contohnya. Apa itu? Pada saat ujian akhir semester, sang guru masuk, memberikan soal kepada para siswanya, dan di depan soal itu diberikan satu amplop tertutup per masing-masing siswa. Dan gurunya mengatakan demikian, silakan mengerjakan ujian akhir semester, Bapak Ibu Guru tidak akan mengawasi, dan tidak ada CCTV di ruangan ini. Silakan kerjakan dalam 2 jam. Jika Anda menyerah tidak tahu jawabannya, ada amplop di depan Anda yang silakan dibuka. Di situ jawabannya ada. Anda tinggal menyalin. Dan kami tidak akan tahu Anda membuka atau tidak. Yang penting Anda bisa dapat nilai 100, 90, tergantung dari kejujuran Anda. Karena yang tahu hanya Anda dan Sang Pencipta. Dan saudara-saudara, saya dengar kabarnya sampai hari ini sudah puluhan tahun sekolah itu berdiri dan belum ada amplop yang terbuka. Itu adalah salah satu contoh cara secara langsung kepada anak-anak. Itu contoh kecil yang mungkin bisa dilakukan oleh berbagai pihak. Ada lagi sekolah yang menerapkan pokoknya setiap hari Kamis sekolah hanya jam 9 sampai jam 9:15. Habis itu ngapain? Di situ anak-anaknya diminta keluar dari sekolah, terserah mau kemana saja. Yang penting diminta sang anak itu untuk berbuat kebaikan kecil kepada orang yang tidak dia kenal.
Dan dibuktikan dengan foto, cerita, buat blog, dan menceritakannya di dalam kelas. Bisa membantu tukang parkir, bisa membantu ibu-ibu yang lagi jualan, bisa membantu pedagang asongan, dan lain sebagainya. Melalui hal-hal semacam ini, naluri anak-anak, jiwa anak-anak mulai diperkenalkan dengan apa itu karakter yang harus dimiliki oleh seorang manusia. Saudara-saudara sekalian, saya yakin Bapak Ibu Guru punya berbagai cara untuk melakukan hal ini, tapi yang paling penting, karakter siswa harus berasal dari dalam, dari keinginannya, bukan karena ketakutan yang oleh orang lain. Terima kasih, sampai berjumpa di video berikutnya.